Ya, kita kembali dalam modul Nusantara tahun 2021 untuk kebinekaan yang ke-11. Hari ini kita akan sharing session virtual tour ke Kampung Lawas Maspati, Kota Surabaya, yang merupakan kampung wisata heritage. Kita sudah bersama dengan Pak Sabar ya, mungkin beliau terpental, tapi nanti semoga bisa segera bergabung kembali. Iya, sepertinya seperti itu ya. Kita akan berdoa lebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, sambil menunggu Pak Sabar untuk bergabung kembali, karena hari ini Pak Sabar ini sedang ada kegiatan yang bersamaan sebenarnya, tapi beliau sudah berjanji ya mendampingi kita di session ini. Jadi saat ini posisinya Pak Sabar ada di Kampung Jogja untuk mempersiapkan konferensi Kampung Nusantara atau kongres semacam konferensi ya, Kongres Kampung Nusantara 3 di Jogja bulan November yang akan datang. Dan saat ini sedang mempersiapkan. Jadi sambil menunggu beliau bergabung kembali, semoga dilancarkan ya. Dan sebenarnya tadi Ibu sudah pagi sudah menawarkan ya subuh tadi ya, apakah berkenan kalau ditunda jam 1 gitu, tapi ternyata beliau memang sudah padat jadwalnya dan kita memang masih tetap di jam 9 WIB. Oke, baik. Ya, Pak Sabar ini salah satu penggagas Kampung Wisata Heritage dari Kampung Lawas Maspati. Jadi kalau misalnya kita selama ini punya persepsi bahwa kampung-kampung di tengah kota seperti halnya Surabaya, pastinya kita akan menemukan banyak gang kelinci gitu ya yang sangat padat, kemudian juga kumuh mungkin penuh sesak gitu kan, gang kelinci yang orang ya istilahnya mungkin tidak tertib gitu. Tapi ternyata apa yang selama ini kita persepsikan itu sudah jauh berkurang karena hampir pemerintah daerah sudah menata melalui tata kota, tata ruang wilayah masing-masing untuk bisa menjadikan lingkungan tempat tinggal atau kota atau kampung-kampung itu tertata dengan baik. Nah, ini Pak Sabar sudah bergabung kembali, masih connecting. Ya, syukur ya kita masih menunggu. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Ya. Ya, tidak apa Bapak, ini kami baru memulai saja. Terima kasih sudah join kembali. Ini kami menunggu tadi, tidak apa-apa. Nah, ya kita masih di pengantar ya, tapi kita bersyukur ada Pak Sabar yang memang mengetahui sangat banyak karena beliau juga yang menggagas, salah satu yang mendirikan, memiliki ide yang luar biasa ini. Hingga saat ini kita bisa melihat perkembangan dari Kampung Lawas. Tapi seperti apa Kampung Lawas Maspati ini dan apa yang menjadikan kampung ini disebut sebagai wisata heritage, tentunya kita ingin tahu lebih banyak ya. Nah, Pak Sabar sudah memberikan beberapa video tentang liputan, salah satu videonya akan kita lihat. Kita melihat salah satu video yang dikirimkan Pak Sabar ya Pak.
Ya, baik, itu video Hai pemain profile. satu, siap ya, hadapi sebentar. Ya, mohon maaf. Ya, tadi kita sudah menyaksikan ya video profile atau semacam liputan untuk lebih mengenalkan kita pada Kampung Lawas Maspati, gitu ya. Jadi salah satu kampung yang ada di kota Surabaya, di tengah kota, dan memang kota ini kota yang cukup tua ya di Surabaya. Jadi kalau tadi kita melihat sekilas apa yang ada di kampung tadi, itu kita bisa mengenali banyak potensi yang ada di sana. Nah, bagaimana potensi ini digali? Kita tadi sudah ada Pak Sabar ya, Pak Sabar. Nah, Pak Sabar ini juga mengirimkan satu lagi video tentang aktivitas beliau ya. Coba Ibu tampilkan, semoga bisa. Saya mempunyai latar belakang yang pendidikannya hanya lulusan aliyah, tapi saya kumpul dengan orang-orang yang hebat. Intinya berusaha semisal mungkin agar masyarakat kampung saya itu bisa berdaya. Jadi awal mulanya dibentuk itu tahun kurang lebih 2013 lah. Itu mengikuti lomba Green and Clean, program dari pemerintah. Alhamdulillah pengumuman menang semuanya. Saya bersyukur. Dari situ saya berpikir bahwasanya berarti masyarakat saya itu punya jiwa gotong royong yang sangat luar biasa. Setelah Pak tidak dilanjutkan, apakah hanya menata aja? Terus gimana Pak RT? Kita jadikan wisata aja lah. Ini perjuangan saya hampir kurang lebih 1 tahun polemik ini berkepanjangan. Orang tidak percaya bahwasanya kampung dijadikan suatu lahan wisata. Orang tidak percaya ini, oh Sabar itu gila apa? Mana caranya untuk kalau rumah kampung dijadikan itu, kalau ada tamu sepeda motor ditaruh mana? Saya tidak punya lahan. Saya berpikir itu yang mau aja dulu. Akhirnya bertambah lagi. Kesimpulan saya, masyarakat itu yang penting ada contoh. Tapi kameranya jangan mati. Sungguh menyakitkan memang. Tapi apapun yang terjadi, kita harus berinovasi. Tidak mungkin diam di situ. Yang dulu Kampung Lawas Maspati itu tamunya 200, bagaimana tamunya 50, hasilnya sama dengan 200. Barang produk warga jangan sampai keluar di luar. Kalau perputaran ekonomi di kampung sini besar, berarti kita bisa bertahan. Sekarang masalahnya kehidupan kita itu beda. Kehidupan yang tidak seperti dulu lagi. Kuncinya adalah semangat dan komitmen. Konsisten itu adalah kuncinya. Apapun bentuk programnya harus membangun dulu kampung-kampungnya. Saya mempunyai latar belakang yang pendidikannya hanya lulusan aliyah. Ya, baik, kita mengenal sedikit profil dari Pak Sabar ya, yang tentunya akan bercerita banyak pada kita. Jadi kalau ini Pak Sabar sudah malah outdoor ya Pak Sabar ya. Iya, signalnya Bu, mohon maaf, saya harus keluar nih. Malah kita bisa melihat lingkungan sekitarnya di Kampung Jogja ya Pak Sabar ya. Ya, ini salah satu rumah. Iya. Ini di mana tepatnya Pak Sabar nih? Bagus sekali nih Kampung Jogjanya. Ini tepatnya di daerah Gerabak, Magelang, Bu.
Magelang, lereng Gunung Berabu. Gitu ya. Jadi ini juga salah satu kampung wisata ya, Pak? Ya, kita mencoba untuk membangun atau bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di sini untuk bisa membangun satu sama lainnya, saling bersinergi. Oke, iya ternyata di Magelang ya Pak Sabar. Iya. Dan tadi di dalam profilnya Pak Sabar tadi kita sudah cukup mendapatkan informasi bahwa ternyata diawali dari sebuah prestasi yang dimiliki oleh Kampung Lawas Maspati ya Pak Sabar ya. Jadi diawali tahun 2015 menjadi juara Green and Clean sama seperti kampungnya Kak Nasa ini yang di Medoan Semampir Pak Sabar. Ya, itu kan juga sama Green and Clean 2015 Kampung Lawas Maspati hampir menyapu bersih semua kategori ya, maju, berkembang, pemula, dan wah luar biasa ini ya, sekali maju bisa menyabet semuanya. Bahkan di beberapa publikasi pernah jadi juara yel-yel tingkat Surabaya, juara musik patrol, kemudian juara Merdeka, juara kategori The Best, juara super lantas, safety riding, kampung ramah dan siaga. Ternyata ngerentep ya Pak ya, banyak sekali prestasinya ini, dan juga mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak dan berkolaborasi tadi dengan Pelindo 3, dengan Telkom gitu ya, luar biasa. Kemudian banyak potensi yang tadi sudah kita lihat Pak Sabar, mungkin kita ingin lebih banyak ya menggali, karena ada bangunan bersejarah juga di sana. Ada rumah bekas kediaman Raden Sumo Miharjo, keturunan Keraton Solo yang menjadi Menteri Kesehatan. Ada juga di Kampung Lawas tinggalnya beliau di sana kediamannya. Kemudian ada sekolah Ongkoloro yang merupakan bekas sekolah rakyat, dan juga ada bangunan rumah era 1907 yang digunakan para pemuda Surabaya menyusun strategi peperangan 10 November 1945. Kemudian juga ada bangunan bekas pabrik roti milik Haji Iska yang jadi dapur umum saat pertempuran bersejarah 10 November di Surabaya. Wah, luar biasa. Ini ada di Kampung Lawas Maspati sehingga jadi kampung heritage. Tapi yang ingin kita gali banyak ini ceritanya bagaimana Pak Sabar menemukan potensi itu, bahkan melihat bahwa gotong royong yang jadi kearifan lokal masyarakat ini harus diteruskan dan dikembangkan menjadi besar seperti ini. Silakan Pak Sabar, kita nggak sabar ya untuk mendengarkan. Monggo disilakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah mengundang kami di acara ini, yang tentu acara yang menarik sekali buat teman-teman mahasiswa di seluruh Nusantara di sini. Kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terkendala jaringan dan terkendala kondisi yang tidak memungkinkan. Saya mohon maaf yang kurang, semestinya tadi saya sudah siapkan presentasinya, namun kondisi lagi-lagi kondisi, tapi apapun perjuangan ini memerlukan komitmen dan konsisten yang kuat, kemauan tinggi. Bagi saya nggak ada masalah. Pertama-tama saya mengaspirasi kepada adik-adik kampus seluruh Indonesia yang menjunjung tinggi masyarakat dengan budaya. Pertama kali saya tegaskan, kampung dan negara lahirnya duluan kampung. Tanpa ada kampung tidak mungkin ada negara. Cikal bakal kota adalah kampung. Jangan sampai sebelum jadi kota, kampungnya luar biasa, tapi setelah jadi kota, kampungnya digerus zaman hilang. Semua dibangun oleh mal, semua dibangun dengan bangunan-bangunan yang luar biasa, namun kampung itu sudah hilang dan orang kampung pindah ke pinggiran. Ini kita harus sepakat dulu agar supaya jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
Budaya adalah perilaku, budaya adalah etika. Semua daerah, semua kampung, semua kantor, semua kampus mempunyai budaya. Harus kita taati dan kita menghormati dan menjaganya. Itu penting agar supaya kearifan budaya ini bisa terjaga. Kadang-kadang permasalahan itu timbul karena kita tidak menghormati budaya itu sendiri. Saya berkenalan dengan Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai budaya, karakter kita berbeda. Namun memaksakan budaya saya harus diikuti oleh adik-adik. Ini akan menjadi permasalahan. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap satu. Kampung adalah miniatur Pancasila, kampung adalah sesuatu hal yang harus dijaga. Perjuangan perlu adalah pengorbanan. Bapak dan Ibu sekalian, mengerus masalah kampung ini perjuangan sangat berat. Ini dibutuhkan oleh adik-adik penerus bangsa ini agar supaya bisa menjaga kampungnya masing-masing. Setelah adik-adik pintar, setelah adik-adik cerdas, setelah adik-adik belajar, kadang-kala lupa dengan kampungnya. Kadang-kadang lupa, hanya erosinya untuk mencari nafkah, mencari uang, kampung tidak, karena kelahirannya tidak dibangun, padahal adik-adik mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Ini jangan sampai lupa itu. Marilah kita belajar tentang pengalaman. Kampung Lawas pertama kali berdiri tahun 2013. Dengan area Green and Clean kita menjuarai. Dan terus. Setelah saya mengembangkan Kampung Lawas, juara Green and Clean penghijauan, saya berpikir, apakah ada uangnya kalau kita bicara Green and Clean, pemberdayaan ekonominya dilihat dari mana? Apakah warga itu setiap hari menjaga tanaman, menyirami tanaman, menjaga lingkungan harus bersih? Tanpa ada hasil ekonomi, semuanya akan ditinggal. Akhirnya saya membuat rapat dengan Pak RT dan tokoh masyarakat, membuat wisata kampung tengah kota, yaitu bermodal dengan kemenangan kita. Modal lomba Green and Clean itu enggak sedikit. Seluruh RT mengikuti lomba. Setiap RT itu mengeluarkan modalnya 20 juta untuk membangun kampungnya. Baru kalau juara mempunyai predikat hanya diberi hadiah 5 jutaan. Modal 20 kita diberi hadiahnya 20 dengan piagam. Uangnya itu urunan warga. Disitulah kita masih melihat bahwasanya betapa pentingnya gotong royong, betapa pentingnya peduli kita kepada kampung, sampai gotong mengeluarkan itu ditata dengan rapi, menanam tanaman yang luar biasa. Kita berbuat, alhamdulillah semuanya kita menjuarai lomba. Kita predikat lomba, 20 juta modalnya. Saya katakan kepada warga, kalau kita sudah 20 juta mengeluarkan uang, apakah kita berpikir dapat apa kita? Apakah hanya piagam aja? Apakah hanya kita itu diberi setiap hari diberi kesibukan menanam tanaman, menghias, menata kampung? Hasil ekonominya apa? Akhirnya sepakat kita membuat wisata Kampung Lawas. Itu pun saya tidak berdiri sendiri. Saya bekerja sama dengan teman-teman akademisi. Akademisi yang mengkonsep. Semua akademisi datang ke tempat saya mintai bantuan, bagaimana pemikiran beliaunya, bagaimana adik-adik. Alhamdulillah membuahkan hasil. Setelah itu kita membuat konsep wisata. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus berani menjual paket tur. Tanpa ada paket tur kita tidak mungkin bisa. Saya buat paket tur 2 juta per 25 orang. Mahal, Pak. Iya, kita harus berani melangkah. Uangnya 2 juta itu apa? Dikembalikan pada masyarakat.
Saya memiliki 375 jiwa. 375 kartu keluarga, 1.900 jiwa. 2 kampung. Ada 5 RT di sini. Akhirnya setiap RT mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. RT 1, RT 2 tidak berbeda-beda, tidak sama. Saya bikin paketan 1 juta. Pertanyaannya, dapat apa sih 2 juta itu? 1, masuk di kampung saya akan beri visitor. Visitor itu bukan keplek yang biasa untuk panitia, tapi saya beri pertanda. Sarung saya selempangkan dengan udeng. Kalau orang masuk di situ, berarti bertanda itu adalah tamu kehormatan. Musik patrol. Kita mempunyai grup anak-anak musik patrol. Para lansia, tak suruh nyambut. Setiap RT ada pertunjukan sendiri. Uang 2 juta itu saya kembalikan kepada masyarakat. Ada guide-nya saya bayar 50.000. Per RT saya kasih 100.000. Terus musik patrol lansia masing-masing grup saya kasih 100.000. Dapat welcome drink. Welcome drink itu saya beli kepada setiap RT 100.000-an. Disinilah perkembangan, sehingga uang saya masukkan kepada masyarakat. Kas untuk perawatan tidak perlu banyak, hanya 10% diambil untuk perawatan. Kalau kita terlalu banyak mengambil uang, itu menjadi bermasalah. Karena ini berbasis masyarakat. Di situ setiap RT kemudian luar biasa. Omset saya kurang lebih 60 juta per tahun. Tamu yang datang di sini, para akademisi dari Eropa, dari kebanyakan akademisi dari Gwangju Universitas Singapura, dan sebagainya. Alhamdulillah, ekonomi meningkat. Dari situ, kita menjadi percontohan dan menjadi jujukan para mahasiswa luar negeri. Dan juga dari Pemkot. Pemkot saja masuk di situ, saya suruh bayar. Saya bilang pada Pemkot, Bapak masuk di sini bayar. Kalau nggak bayar gimana, kita tidak ada subsidi pemerintah. Ya bayar 2 juta. Agenda kemarin lomba-lomba yang ada di Surabaya, Kampung Lawas Mas Pati jadikan objek. Saya tarii, harus bayar. Saya nggak butuh piagam kok. Butuh piagam di Gwangju, karena itu biarkan pemerintah kota. Tapi saya butuh uang untuk warga, untuk pemberdayaan ekonomi. Alhamdulillah semua lancar. Disinilah akhirnya berkembang Kampung Lawas Mas Pati berkembang menjadi kampung internasional yang seringkali dijujuki. Akhirnya saya berkolaborasi dengan teman-teman kampung sekitarnya, yaitu Kampung Pecinan, Kampung Bubutan, Kampung NO, Kampung Robot, dan lain sebagainya. Kenapa? Saya tidak mungkin bisa berdiri di kaki saya sendiri Kampung Lawas Mas Pati ke depan tanpa ada jaringan. 5 tahun yang ke depan, 10 tahun yang ke depan akan mati. Inilah kolaborasi. Akhirnya kita tercetus ide konferensi Kampung Nusantara 1. Saya pada waktu itu setiap tahun bulan November mengadakan festival Kampung Lawas Mas Pati. Tahun 2000 sebelum pandemi, saya mengadakan konferensi itu, saya bikin konferensi Kampung Nusantara. Di situ saya mengundang Bapak Presiden, mengundang Bapak Menteri, mengundang Gubernur, mengundang Wali Kota. Hanya undangan seorang RW. Soal saya mengundang beliaunya nggak datang, nggak ada masalah bagi saya. Tapi yang penting, tanda tangan saya selaku RW itu bisa sampai ke beliau. Alhamdulillah saya dapat respon dari seknek stafnya bertanya, apakah ini panitia konferensi Kampung Nusantara? Iya Bapak, saya konferensi Kampung Nusantara. Loh, tempatnya konferensi Kampung Nusantara berada di kampung. Apa nggak kredit Mas?
apalagi ngundang presiden, kondisinya gimana kan? Loh, saya jawab, saya sudah biasa ada tamu-tamu sampai 200, 300, Pak. Kita sudah siapkan segala-galanya. Yang ikut konferensi Kampung Nusantara itu wajib tidur di kampung. Wajib tidur di kampung. Kalau tidak, nggak usah tidur di hotel. Kita siapkan rumah warga. Biar tahu kehidupan warga. Setelah itu tempatnya di mana konferensi, Pak? Saya tempatkan di aula, di lorong kampung, dan di rumah tua. Pakai kelas, pakai tikar. Loh, gimana masih itu Mbak, padahal ini konferensi Nusantara. Saya ngomong, kampung itu sudah melakukan konferensi Nusantara itu setiap bulan sekali. Rembuk kampung itu saya anggap konferensi Kampung Nusantara. Konferensi itu adalah bahasa intelektualnya aja, bahasa keren, tapi bahasa kampung itu konferensi Nusantara. Menarik, alhamdulillah Kementerian PUPR hadir di situ. Akademisi banyak sekali para akademisi yang hadir, kampung-kampung kurang lebih 10. Dari situlah yang kita bicarakan nanti budaya, lingkungan, ekonomi. Yang menjadi apa itu namanya, menjadi moderator, menjadi itu para dokter semuanya, mahasiswa dan juga dosen-dosen. Pak, sabar, saya siap menjadi moderator, saya siap menjadi luar biasa hebatnya. Dari situ mendapat animo besar. Akhirnya pandemi baru kemarin di Bandung. Baru kemarin di Bandung mengadakan konferensi Kampung Nusantara. Disinilah yang harus kita petik bersama. Sesuatu itu tidak perlu kita komersial dulu. Kita tidak perlu perjuangan, tidak perlu membahas masalah aku untuk opo, saya dapat apa, dan sebagainya, dan nanti apa yang harus kita lakukan. Yang terpenting kita melakukan adalah ikhlas dari hati, akhirnya uang itu akan datang sendiri. Sabar Swastono, saya tidak orang sarjana, hanya lulusan Alia. Saya tidak terbenak di dalam pikiran saya sampai hari ini, saya ini menjadi seorang yang dikenal oleh masyarakat. Saya bekerja apa? Saya bekerja menjadi pedagang. Namun sekarang menjadi suatu pekerjaan bagi saya. Saya tidak bisa berpikir karena situ. Jadi di narasumber aja saya dapat uang 1,5 juta. Pesawat dikasih, semua dikasih. Berarti keberhasilan itu, pekerjaan seseorang itu mendapat berkah. Jangan sekali-sekali adik-adik ini setiap mau berjalan, bicara finansial, bicara ini, bukan bicara keberhasilannya. Kalau adik-adik bicara finansial dulu, akan hancur negara kita. Keberhasilan. Suatu keberhasilan ini akan membuahkan suatu hal yang sangat luar biasa. Saya akhirnya keliling dan dapat apa? Saya dapat undangan. Di Bandung, Jakarta, Papua menjadi pembicara. Saya dapat uang transportasi. Uang transportasi itu untuk berbicara 1,5 juta, 2,5 juta. Tiket, hotel semua dibayar. Saya nggak berpikir bahwasanya saya ini jadi apa. Sekarang saya setiap bulan pasti ada yang mengundang. Akhirnya menjadi suatu pekerjaan. Coba bayangkan kalau seandainya saya diundang 1 minggu aja 4 kali, rata-rata 1,5 juta dikali 4 menjadi luar biasa. Berarti kita harus menunjukkan keberhasilan kita dulu, bahwasanya kita berhasil. Insya Allah rezeki itu akan datang. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Saya sungguh salut pada adik-adik semuanya yang bergabung di sini, yang dari luar negeri. Sangat berat perjuangan. Orang dioyokkan, orang dilok-lok, dipaitu, ya itu biasa. Anda harus ingat, penerus bangsa adalah panjenengan, adik-adik semuanya. Budaya ini kadangkala kita tidak terpikirkan budaya orang itu, kampung itu hanya budaya tarian, budaya. Kita tidak berpikir budaya itu kuliner juga budaya.
Pernahkah adik-adik membuat acara budaya kuliner? Bagaimana nenek moyang kita membuat resep buat rawon, membuat rawon itu dengan kluwek, dengan dipakai sendiri. Tapi sekarang sudah hilang itu. Dengan minuman-minuman, dengan apa hilangnya? Dengan resep-resep yang dari pabrik. Resep masaku, micin, akhirnya penyakit. Sekarang itu dicari. Budaya itu bukan tarian, bukan budaya etika, ya, bukan hanya itu. Budaya itu luas. Bagaimana resep-resep nenek moyang kita, herbal, makanan. Dulu eyang saya buat Bali, diulek dewe. Diulek dewe sekarang lomboknya sekian, mericanya sekian diulek. Sekarang nggak ada itu. Sekarang hanya masaku, minuman instan. Nah, sekarang itu yang harus kita lakukan bersama. Bagaimana budaya-budaya ini jangan sampai hilang ke dialog. Berapa? Ini perjuangan adik-adik semuanya. Harapan saya, adik-adik ini adalah penerus bangsa. Kita sedih, kita menangis. Kalau kita bicara tentang negara kita, ketika kita duduk di sini, kita sendiri, Pancasila hilang, hanya slogan saja. Tapi kita hanya bicara di lisan aja, namun kita tidak berbuat. Pernahkah Anda berpikir bagaimana rasa sedih kita bangsa negara ini hancur, dijajah? Hidup sekarang ini kita harus tentu berinovasi. Dulu sekolah kita tidak mengenal online seperti ini. Orang murah pada ribut semua. Gara-gara corona. Ribut sekali. Sekarang hal ini sudah menjadi tradisi. Sudah menjadi tradisi online. Hubungan silaturahmi sudah hilang. Ayolah. Ini semuanya kita kembalikan pada adik-adik semua. Ketika saya bicara budaya, ketika saya bicara kami, rasanya menangis. Rasanya ini berat. Saya yakin ada di semua dunia. Anda dipintarkan. Anda punya wawasan yang tinggi setelah Anda lulus. Anda tinggalkan halaman tidak membangun. Ini yang menjadi arah. Menjadi pikiran. Kita kembalikan pada adik-adik. Bangsa negara ini ke depan untuk apa? Dikemanakan? Kita saling mencaci maki, tapi kita tidak pernah berbuat. Berbuatlah sekecil apapun untuk negeri ini. Berbuatlah sekecil apapun untuk warga. Kita buat apa pandai, buat apa pintar, tapi kita tidak bisa berbuat mengabdi untuk warga masyarakat. Itu aja saya berpesan. Semoga adik-adik ini adalah suatu jaga segala semuanya. Saya Sabar Suwasto saya hanya lulusan SMA. Saya hanya butuhkan tekad Tuhan aja. Itu aja, Bu. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan yang lain, kami siap bisa share bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabar yang sudah bercerita tentang bagaimana awal membangun Kampung Lawas Mas Pati. Ya. Kita melihat perjuangan beliau dan juga keprihatinan beliau. Tentunya banyak pesan-pesan tadi yang sudah beliau sampaikan untuk generasi muda
khususnya ini mahasiswa yang ada di kelas modul Nusantara. Jadi pastinya perjuangan Pak Sabar itu tidak berhenti ya Pak Sabar sampai hanya di sini gitu, tetapi bisa ditularkan dan juga muncul banyak sabar-sabar yang lain gitu yang memiliki spirit semangat untuk berjuang memajukan kampung dan juga kehidupan masyarakat secara luas. Jadi luar biasa, kita sangat apresiasi sekali dengan Pak Sabar dan perjuangannya karena ada satu hal ya tadi yang beliau tekankan supaya kita memiliki semangat untuk berjuang dulu, tidak menuntut gitu ya apa yang akan kita dapatkan, tapi apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat sekitar kita. Oke, luar biasa Pak Sabar, sangat menginspirasi kita, dan pastinya juga mahasiswa ingin banyak bertanya, ingin tahu lebih banyak ya tentang apa yang dilakukan oleh Pak Sabar dengan kampung lawasnya, dan juga seperti apa membangun dan menggali serta mengenali potensi yang ada di kampung lawas. Karena ternyata ini bukan sebuah kisah yang pendek ya, karena dimulai dari 2013, kemudian mendapat prestasi di 2015, 2016 diresmikan Bu Risma, dukungannya sudah seperti itu hingga saat ini menjadi kampung internasional. Dan itu juga impian kita semuanya ya, memiliki lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global. Oke, baik. Siapa yang ingin bertanya lebih dahulu mungkin kepada Pak Sabar, apa yang mau diketahui? Silakan, siapa? Atau Kak Nasa duluan? Iya, boleh Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabar. Saya Nasa Yulindasari. Saya perwakilan dari mahasiswa Universitas Hang Tuah. Saya izin bertanya, Pak. Kan saya juga tinggal di kampung yang terkenal dengan kampung wisata lingkungan. Nah, itu banyak sekali kendala-kendala di awal sebelum kami seperti kampung yang sekarang yang sudah dirintis dengan masyarakatnya. Nah, itu kan awalnya kan banyak kendala seperti masyarakatnya itu tidak mau diajak maju, mungkin ada gitu sebagian orang yang seperti itu. Nah, di Kampung Lawas Mas Pati ini sendiri, ada nggak Pak yang seperti itu di awal-awal pembangunan Kampung Lawas Mas Pati ini sebelum semaju sekarang ini? Gimana Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak Sabar. Ya, Adik, saya katakan ada. Sama dengan adik perjuangan, sama dengan adik punya kampung. Permasalahan itu pasti ada. Pro dan kontra itu pasti ada. Karena kita ini bukan Kanjeng Nabi, bukan Tuhan, dan bukan Allah SWT, manusia. Manusia tempatnya salah dan dosa. Yang jelas, saya bertakaran begini. Skalanya 60-40. Kalau 60 warga saya itu mendukung, 40 nggak mendukung, saya jalan. Kalau kita harus 100% mendukung, sulit. Kita ini bukan manusia yang sempurna. Kalau Nabi Muhammad SAW semua akan mengikuti. Kita kan beda dengan Kanjeng Nabi. Yang terpenting kita jalankan, yang penting permasalahan itu kita hadapi bersama. Kita tidak menghiraukan orang yang tidak mau, Kenapa sih orang yang tidak mau itu seperti itu? Karena dia belum merasakan keuntungannya. Orang yang belum merasakan keuntungannya, saya yakin akan membuat onar. Saya yakin akan menjadi masalah besar. Kalau dia sudah mempunyai rasa keuntungannya, dia akan mendukung. Ya itulah kampung yang wisata, membranding kampung wisata berbasis masyarakat, kita harus legal dan terbuka. Itu aja. Karena saya yakin orang yang tidak setuju itu karena dia belum merasakan. Kalau sudah merasakan uangnya, sudah merasakan keuntungannya, saya yakin kok mendukung. Itu namanya sudah biasa.
Yang terpenting nawaitunya. Jangan sampai kita sebelum perang, was males, tinggallah, males, wis ruwet, males. Terusan laki-laki mau bergerak, males, gegeran, sungkan. Jangan. Kita lakukan nilai-nilai kepahlawanan kita. Kalau kita bicara nawaitunya kencang, insya Allah semua akan berjalan. Saya katakan, apakah Pak Sabar ini sekarang di Kampung Lawas itu orang-orang pada senang 100% pada saya? Tidak. Belum tentu semua senang. Belum tentu apakah Kampung Lawas sama Sepatu senang sama saya. Enggak. 60-40. Kita lakukan nawaitunya. Yang terpenting saya nggak ambil uang di situ. Saya nggak ambil uang di situ. Dengan keberhasilan saya, akhirnya saya dapat uang. Dengan keberhasilan saya dapat uang. Itu aja. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, baik. Jadi jelas ya, nah saya tetap punya semangat ya. Ya, seperti Pak Sabar, ternyata kita baru tahu ya Pak Sabar juga punya banyak tantangan ketika membangun, bahkan sampai hari ini. Tapi kita bisa melihat tadi pesan yang disampaikan untuk tetap semangat, jalan terus gitu ya. Ya, karena kita arek-arek Surabaya mestinya punya ini ya, punya perjuangan yang harus lebih kuat gitu. Jadi kalau saya tadi ada mahasiswa yang mendengar penjelasan Pak Sabar tadi, apa namanya, di Paido gitu ya, apa tadi, kemudian itu sama dengan artinya, jadi mungkin ada yang nggak ngerti itu apa ya, itu sama dengan misalnya di apa Pak, di Paido itu apa sih? Ya dicela gitu ya, mungkin disepelekan atau diremehkan, itu ternyata biasa ya bagi Pak Sabar itu. Jadi kita bisa melihat hasilnya hingga saat ini karena memang ya tetap teguh pada tujuan semula. Oke, baik, tetap semangat ya NASA ya, untuk kampungnya tetap berprestasi. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan NASA? Ya, baik. Mungkin yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Bentar, ini. Saya, Bu. Oh ya, sebentar ya. Ini Ibu kok nggak bisa menggerakkan kursornya ini. Nggak bisa memindah spotlight. Ya, oke. Baiklah. Siapa nak tadi? Loh, coba ini. Oh ya, gimana nih ya, Ibu masih nge-lag nih. Ya, silakan. Saya, Bu. Iya, Ibu. Silakan. Siapa? Saya Jarin. Reza? Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kenikmatan yang dikemas dalam kesehatan sepanjang hari ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan, Pak, saya pernah juga dulu tinggal di kampung atau di kelurahan gitu yang kegiatannya memang banyak melestarikan lingkungan, kayak pembuangan sampah, terus ada tanaman seperti itu. Terus di situ ada kegiatan Karang Tarunanya yang aktif dengan remaja-remaja yang di lingkungannya itu yang aktif. Yang ingin saya eksplor lagi di kampung Bapak itu ada kegiatan-kegiatan apa saja, Pak, di kampung Bapak? Kegiatan Karang Tarunanya seperti apa? Kegiatan-kegiatan warga-warganya itu apa aja, Pak? Terima kasih, Pak. Silakan Pak Sabar, nih pertanyaan Reza di Tenggarong ya. Iya, di Kalimantan Timur. Di tempat saya banyak sekali kegiatan dari Karang Taruna sampai anak-anak kecil, itu para lansia banyak sekali kegiatan, Pak. Saya sekarang mendirikan Klamis Kampung Lawas Maspati Inggris. Jadi di masa pandemi kemarin orang-orang anak-anak itu sering main game karena sekolah tidak lagi belajar secara offline tapi belajar online. Lagi-lagi game menjadi momok kita bersama. Akhirnya saya mengadakan kegiatan di kampung yaitu Kampung Lawas Maspati Inggris. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu pagi itu kita ajari
bahasa Inggris menjadi guide. Dan kedua, Asman Toga Mandiri. Setiap rumah itu ada tanaman toga yang dikelola oleh ibu-ibu untuk dijadikan toga. Alhamdulillah Asman Toga Mandiri saya itu juara nasional untuk menjadikan kampung Asman Toga itu. Dan ketiga, kita ada kulinernya, UKM. Jadi ibu-ibu yang ada di situ, PKK, itu banyak pelaku UKM, setiap RT mempunyai apa itu produk unggulan masing-masing. Lansia itu setiap hari itu mengadakan kumpul setiap sore, kumpul ide inovasi apa yang harus kita lakukan. Karang Taruna kita sudah bekerja sama dengan Indohome untuk saya kasih posko untuk berdiskusi di situ untuk membantu online para ibu-ibu yang biasanya sekarang semua kegiatan itu mengupload video dan lain sebagainya. Sekarang multimedia lagi trendy. Jadi ini yang harus kita lakukan. Anak-anak setiap hari itu, anak muda itu berkarya untuk membuat film. Film itu nanti semakin banyak mengupload di Kampung Lawas Mas Pati, itu akan kita buat free. Saya berikan fee kepada mereka anak-anak. Upload film, jadi durasinya berapa, saya upload 1, 2, 3, semakin berlomba-lomba, semakin banyak mengupload di medsos, itu semakin kita beri penghargaan. Ya. Semuanya itu, semua kegiatan itu harus mendapat nilai, Mas. Kegiatan banyak tanpa ada nilai ekonomi itu saya kira nanti akan dijauhi orang. Karang Taruna kalau banyak kegiatan tanpa ada nilai plus ekonominya, saya yakin akan dijauhi. Urusan PKK, kalau tidak ada plusnya, akan dijauhi. Bagaimana mindset kita harus merubah suatu kegiatan itu menjadikan suatu kegiatan yang membuat positif dan nilai ekonominya. Saya mempunyai pasar online di kampung, saya sudah ngomong dengan seluruh warga. Kalau beli barang-barang, harapan saya itu di warganya sendiri. Ada toko sembako, ada wargaku yang murah. Saya bikin grup online. Jadi uang saya yang ada di kampung saya jangan sampai keluar di luar kampung saya. Kalau bisa orang kampung, Mas, uangnya saya bawa di kampung saya. Itu prinsip ekonomi, Mas. Jadi warga belanja itu harus di tetangga. Jual beli nasi harus di tetangga. Jadi muter uangnya itu jangan sampai uang itu keluar dari luar. Itu agar juga penguatan ekonomi yang ada di kampung kuat. Alhamdulillah omset saya per hari pelaku UKM yang saya hitung setiap harinya itu kurang lebih 10 juta. 10 juta itu bukan satu orang, Mas. Itu semua UKM. Berarti uang yang masuk di kampung saya berputar satu hari 10 juta. Kalau seandainya uang berputar 50 juta satu hari, berarti warga saya itu makmur uangnya itu. Banyak sekali kegiatan ya, ini tergantung dengan inovasi dan kreativitas jenengan selaku anak muda di sana bagaimana menumbuhkan ekonominya. Yang penting harapan saya sekarang itu ekonomi, Mas. Kita telurkan ekonomi. Sampah ya bagaimana mengelola sampah itu bisa menelurkan ekonomi. Bagaimana mengelola lingkungan bisa menelurkan ekonomi. Itu yang terpenting, Mas. Itu aja, Mas. Ya, Reza bagaimana? Sudah terinspirasi ya? Untuk berarti semua kegiatan itu inovasi sama keinginan sama peningkatan ekonomi itu berkesinambungan ya. Ketika ada keinginan harus didorong dengan peningkatan ekonomi, begitu, Pak? Iya, benar, Mas. Harus meningkatkan ekonomi. Jangan sampai mempunyai kegiatan, kita punya kegiatan itu tanpa ada hasil ekonomi. Anda berhasil, setelah berhasil Anda akan buyar. Faktor ekonomi, semuanya itu muaranya kepada peningkatan pemberdayaan ekonomi, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, demikian ya Reza ya. Jadi Pak Sabar ternyata memetakan dulu potensi pemuda. Kemudian potensi itu akhirnya bagaimana bisa
memiliki nilai ekonomis gitu ya Pak Sabar ya. Bahkan kemudian juga pemuda menjadi bagian dari membangun perekonomian tadi ya, toko online yang ada di kampung ya Pak ya. Jadi luar biasa ini ya, ketahanan, membangun ketahanan ekonomi di kampung dengan yang pemutar modal yang ada di sana. Oke, ini pastinya sesuatu yang bisa dilakukan oleh Reza dan teman-teman ya yang ada di kampung ya. Itu oke. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lainnya Reza? Cukup Bu, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Reza untuk pertanyaannya. Dan siapa lagi lainnya yang ingin bertanya pada Pak Sabar? Siapa kira-kira? Ada Previn? Belum. Oke. Ini Eva. Eva mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Ya, tadi kita melihat ya apa namanya Pak Sabar menggali potensi, kemudian membangun kolaborasi, kemudian juga harus tetap memiliki kreativitas, inovasi dalam mengembangkan tadi perekonomian supaya tidak mati, tidak berhenti gitu. Nah, ini juga satu hal yang bisa dilakukan karena Kak Nasa juga menjadi bagian dari Karang Taruna yang ada di Mendoa Semampir itu ya apa namanya sudah mengenali potensi-potensinya karena kampungnya Pak Sabar ini setiap RT-nya punya keunggulan masing-masing gitu. Jadi luar biasa bahkan bisa menghasilkan atau membudidayakan tanaman toga ataupun mungkin juga sirup markisa gitu ya Pak Sabar ya. Welcome drink-nya pastinya bisa dibayangkan ini minum sirup markisa ini ya. Jadi tidak hanya di daerahnya ini ya di Medan dan sekitarnya di Sumatera bisa menikmati sirup markisa karena ternyata markisa juga tumbuh di tengah-tengah kota ya, salah satunya di kampungnya Pak Sabar ini. Oke, baik. Ya, ini Meta baru bergabung. Silakan yang lainnya bisa bertanya apa yang ingin diketahui tentang Kampung Lawas tadi. Kalau misalnya ini Pak Sabar di sana di Kampung Lawas sekarang ini yang jadi primadona apa Bapak? Kalau boleh tahu. Yang jadi primadona itu pelaku UKM-nya. UKM-nya sekarang kurang lebih sudah tumbuhnya kurang lebih hampir 80 UKM. Saya setiap minggu membuka tema UKM Pinggir Embong, pasar pagi. Karena pasar pagi ini sangat penting sekali untuk mempertahankan ekonomi yang ada di kampung. Dan kita ada event remo, terusan di situ kita siapkan sepur kelinci untuk masuk di kampung-kampung untuk berkolaborasi membuat wisatanya. Alhamdulillah, Bu, itu sudah berjalan hampir kurang lebih 3 bulanan setiap minggu. Jam 6 pagi sampai jam 10 sudah habis semuanya pasar UKM itu. Dan yang saya bidik adalah sekarang wisata goes. Sekarang organisasi goes itu menjadi hal yang harus kita fokus kepada goesnya. Orang goes itu kaya-kaya Bu, punya duit, punya komunitas. Saya buka paketan di tempat Kampung Lawas Mas Pati itu 1 orang 50.000 goes. Biasanya goes itu ada 20 peserta. 50 dapat apa saja, makan, minum, dan nanti wisata tempat saya. Jangan remehkan goes itu banyak duit tuh. Saya aja kalau sudah goes kelompok gitu, Pak Sabar saya nanti hari Minggu jam sekian rombongan 20 orang. Sudah 50.000 kali berapa? Yang menjadi menarik, saya pesan makanan di teman-teman UKM. Akhirnya pemberdayaan itu hidup. Itu ini adalah inovasi kreativitas goes. Meskipun di Tenggarong, meskipun di mana-mana, saya yakin goes itu banyak. Bayangkan kalau kita menguasai goes saja 1 minggu luar biasa. Pernahkah kalau seandainya seperti di Beratang, Surabaya, kampung bisa nggak membuat suatu paketan kampung untuk goes? Anda masuk di kampung saya, ada masuk kampung bawah bawa sepeda,
bawa sepeda, saya tunjukkan bagaimana cara membuat tanaman, saya mengelola tanaman sambil jalan. Dan saya beri makanan, saya beri ini. Itu menarik. Orang-orang goes itu sekarang daripada ke anu kan biasanya orang-orang goes itu hanya nyantai, tapi komunitas goes itu mencari hal yang unik gitu loh sekarang itu. Refreshing sambil sehat gitu. Ya, betul. Ya, banyak apa namanya mereka setiap minggu mungkin mencari tempat-tempat yang unik yang bisa dikunjungi dengan bersepeda ya, Pak Sabar ya. Jadi kalau di awal Bapak tadi ya, di awal-awal membangun ini Bapak bersama dengan berapa orang gitu? Apa nih yang mendukung Bapak membentuk komunitas awal ini? Ya, Bu. Pertama kali saya ini jadi RT, jadi RW, membangun kampung ini setelah saya menjadi juara Green and Clean, banyak para mahasiswa datang ke tempat saya. Para mahasiswa datang ke tempat saya. Yang ditanyakan apa? Satu, saya dapat tugas dari kampus, Pak. Tugas apa? Mau minta informasi, data. Bagaimana Bapak kok bisa juara ya? Bagaimana, sama pertanyaannya. Akhirnya saya ngomong dengan teman-teman, sampean datang di sini untuk apa? Untuk ambil data kan? Iya Pak, oke. Saya kalau ambil data setiap hari Minggu, Minggu pagi. Saya siapkan panggung di kuliner Minggu pagi. Minggu pagi itu, Bu, setiap Minggu pagi jam 9, itu banyak mahasiswa datang di situ. Ya semuanya minta data. Saya dari IDIS, dari UNER, dari IAIN, semester gini ada yang skripsi ini. Kalau minta data, pertanyaan sama. Sampai itu sama pertanyaannya dengan mahasiswa itu. Sampai juga sama, meskipun S2, S3, pertanyaannya sekelumit data. Kok bisa ya? Bagaimana awalnya? Terus kok bisa ya? Datanya berapa? Semuanya sama, meskipun temanya berbeda. Saya kumpulkan di situ, baik di sana. Akhirnya saya menggali, sudah hampir saya anggap sinau bareng dengan mahasiswa itu hampir 1 tahun setiap minggu. Akhirnya saya ngomong dengan teman-teman, aku ini untuk apa sih? Saya ini dapat apa? Bagi aku nggak minta uang sama sampean. Sampean minta informasi, saya beri detail. Tolong pemikiran Anda, ide apa yang harus saya lakukan untuk kampung saya. Kayak gitu. Seorang akademisi itu berpikir beda dengan seorang seperti Sabar. Kalau Sabar berpikir bukan tipe orang akademisi. Sabar berpikir hanya sekarang ya jalan-jalan. Kalau akademisi kan harus punya konsep. Harus melangkah apa. Disitulah teman-teman akademisi itu bicara, oke Pak Sabar, saya beri nama Kampung Lawas Mas Pati. Oke Pak Sabar, saya beri nama edukasi ini. Sampai mahasiswa itu tidur di tempat saya. Tidur di tempat saya. Dia menggali potensi-potensi yang ada di setiap masing-masing RT. Masing-masing. Setelah disimpulkan Pak Sabar, saya mau tanya, bisa ketemu bisa. Pak RT sini tuh Pak saya gali, dia mintanya seperti ini Pak. RT ini mintanya seperti ini. Terus apa? Harus punya konsep ini. Akhirnya jalan, Bu. Saya yakin seorang Sabar ini tanpa ada teman-teman mahasiswa, teman akademisi tidak mungkin bisa berjalan. Saya orang bodoh. Saya orang yang tidak boleh terbelakang pendidikan. Tapi saya mempunyai keberanian. Orang akademisi inilah yang mempunyai hal yang cukup luar biasa, ide-ide dan konsep. Namun ide-ide dan konsep ini harus dikawinkan dengan pelaku. Namun setelah dikawinkan harus mempunyai media, yaitu media sosial, media ini, dan harus dikawinkan dengan pemerintah. Pemerintah harus dikawinkan dengan masyarakat. Di sini ada 5. Kita harus bekerja sama dengan akademisi. Kedua harus warganya mau. Ketiga harus profesional. Keempat itu harus profesional sudah, pemerintah sudah, media. Ada 5 Pak yang harus kita lakukan. Saya tidak mungkin bisa Sabar Swastono ini membangun kampung saya Sabar hebat, tidak. Saya ini bukan orang, ini berkolaborasi dengan akademisi.
berkolaborasi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan media. Ini kalau saya lakukan nggak bisa, Bu. Sabar ini orang apa? Orang akademisi. Orang akademisi itu juga ini. Apa itu orang akademisi itu tugasnya itu mengkonsep, mengawal, mengkonsep yang mengerjakan kita. Saya pernah bercerita, ini pengalaman saya, Bu. Mohon izin, Bu. Ini sharing pengalaman teman-teman yang ada di sini. Teman-teman yang ada di sini ada mahasiswa semua. Saya pernah bicara dengan profesor di ITS itu namanya Profesor Aditya. Sekarang dia lulusan Perancis. Dia ngomong, Pak Sabar, sampai kampung ini, saya ngomong, Pak, aku ngomong sama orang seperti sampean dasku pusing, Pak. Orang ini gitar pendidikannya luar biasa, tapi hanya berteori. Nek aku wong lapangan ini wis melaku aja, Pak. Nanti di tengah jalan, kamu salah. Harus seperti ini, harus seperti ini. Pak, saya ini orangnya harus gerak. Akademisi harus konsep. Saya tanya, mau nggak Bapak, ayo, Bapak tak kasih modal 100 juta, tak kasih modal 1 juta, saya 1 juta. Berhasil mana? Soge, cepat kaya mana dengan saya? Pasti cepat kayaan saya. Orang akademisi, dikasih 1 juta, ini jual apa ya? Kalau saya bikin jual sate, satenya itu harus sate tusuknya yang bagaimana ya? Terusan ini harus bagaimana? Dia mengkonsep dulu. Kalau saya jualan beli rombong, besok jual nasi bungkus. Loh, yang penting dapat padi. Kalau inilah perbedaan. Namun perbedaan ini tidak menumbuhkan, itu adalah faktor latar belakang. Harus bekerja sama. Konseptor, pelaku ini. Ini keunikan. Jadi saya belajar dengan teman-teman semuanya. Bukan saya Sabar Oswastono ini, saya bukan sarjana, Bu. Saya tidak pernah sekolah. Saya hanya lulusan, tapi belajar dengan Ibu. Ibu pemikirannya yang luas, konseptornya terusan begini. Beda dengan saya dengan adik-adik. Di sinilah akademisinya ini harus bicara. Saya kepingin sekali, Bu. Kepingin sekali. Kampus itu orang kampung sekolah di kampus gitu loh, Bu. Orang sekolah di kampus, saya kepingin sekali. Saya, Bu, orang kampung. Orang kampung loh, Pak Sabar. Kalau saya itu di ITS di UNER, pasti dianu sapam. Mau kemana? Mau nemu ini loh. Kamu kok nemu ini? Tujuan apa keperluannya? Tapi orang kampus masuk di kampung dengan pakai alma mater, pasti dihormati. Kuliah di mana, Mas? Oh, saya kuliah di. Oh iya. Oh, mari Mas, saya antar. Inilah, seandainya orang kampung ini belajar di kampus, luar biasa. Jadi orang kampung akan pinter. Orang kampung harus cerdas. Itu, Bu, makasih. Mohon maaf loh, Bu, ya, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya, memang menarik sekali ya ceritanya Pak Sabar tadi. Jadi kita tahu banyak lagi ya tentang potensi di Kampung Lawas ini. Kalau boleh tahu juga sekarang sudah berapa paket ya Pak yang ditawarkan kepada masyarakat ini? Jadi yang terakhir ada paket goes. Ya, mungkin sudah banyak sekali ya paket-paket yang ditawarkan, dan ini diwadahi dalam sebuah menangani kayak semacam siapa yang mengelola Kampung Lawas ini? Apakah kampung Pak Lurah ini membentuk badan tersendiri yang ada di kampung itu, atau seperti apa pengorganisasiannya, Pak Sabar? Organisasinya terjun di kelompok Pokdawi, kelompok sadar wisata, Bu. Kelompok sadar wisata ini diberi SK oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Dasarnya SK. Setelah itu ada kepengurusannya sendiri, ada manajemen sendiri, dan di situ saya bikin usaha, saya NIB kan, nomor induk berusaha yang sekarang itu. Saya berpikir kalau kita bicara wisata, kita harus profesional. Pengelolaannya harus terbuka, profesional. Ini bukan sosial lagi. Kalau sudah bicara branding ekonomi, harus kita bicara profesional. Tanpa profesional tidak mungkin bisa berjalan. Semuanya ini harus profesional. Ini diwadahi oleh kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata
dan izinnya NIB-nya itu Kampung Lawas Mas Pati Surabaya. Sudah ada izinnya, sudah ada NPWP-nya, setiap laporan tahunan pajak sudah dilakukan. Itu Bu. Ya, jadi ternyata Pok Darwis ini ya yang memiliki peran yang strategis ya Pak untuk mengelola Kampung Lawas Mas Pati ini gitu. Oke, jadi seperti itu ya pengelolaannya ternyata. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang ingin diketahui oleh teman-teman mahasiswa ini tentang bagaimana mengelola kampung wisata ini. Gitu. Terutama mungkin tadi ya mengenali potensi-potensi karena mungkin di masing-masing kampung juga punya banyak potensi ya. Ya. Oke, ada yang mau menanyakan lagi lainnya? Silakan. Mungkin Trevin sudah ada ide mau apa yang ditanyakan? Ada? Kira-kira? Oh, tidak ada. Oke. Baik. Handoko mungkin karena saat ini kan ada di kampung halaman ya. Sudah punya bayangan tadi ada potensi alam yang bisa dieksplor ya. Kalau Pak Sabar ya, kalau pemandangan ya pastinya tadi ya Pak ya, pemandangan mural jadi. Oke. Iya, itu yang gambar mural siapa Pak? Kalau biasanya yang bikin mural ini mahasiswa desain grafisnya Petra ya. Iya. Enggak, ini kebanyakan dari kampung tapi desainnya teman-teman mahasiswa. Desainnya Bu. Oh gitu, ya. Jadi tetap berkolaborasi ya semuanya buat mural juga nggak sekedar bikin mural gitu ya. Oke, baik. Ya, mungkin Handoko sambil menikmati bersama dengan teman-teman tadi. Ada yang mau kamu tanyakan? Boleh Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sabar. Ya. Selamat pagi. Masya Allah, keren sekali ya Pak. Saya selaku mahasiswa sangat bangga sekali di mana Indonesia memiliki banyak sekali ya kampung-kampung yang luar biasa seperti kampungnya Pak Sabar. Di sini Pak, karena saya juga di daerah perkampungan juga ya Pak, di daerah hulu tuh, daerah yang terpencil di sini. Untuk kampung-kampung kayak seperti yang di kampung Pak Sabar itu nggak ada gitu Pak, sampai daerah kabupaten saya pun belum ada yang seperti itu. Cuman di sini banyak sekali tempat-tempat wisata air terjun gitu Pak, yang mana itu pada satu desa itu tapi nggak dikelola gitu Pak, bisa jadikan sebagai tempat umum aja gitu Pak. Tapi itu kan sayang banget gitu kan. Kalau bisa dikelola itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, di lain sisi yang ingin saya tanyakan terkait kampung Pak Sabar itu tadi kan saya melihat itu kunjungan itu kan udah internasional Pak. Nah, itu yang paling jauhnya itu dari mana-mana aja Pak untuk kunjungan wisatawan, dan juga di masa pandemi ini Pak, bagaimana sih minat warga yang berkunjung ke situ karena kan semua dibatasi gitu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Ya, silakan Pak Sabar. Ya, terima kasih Mas. Pertama, kunjungan di wilayah saya itu paling banyak dari luar negeri Eropa. Karena Eropa ini senang sekali mengetahui budaya kampungnya. Kalau Asia itu kurang, Eropa. Sebelum pandemi itu luar biasa tempat saya, itu setiap bulannya, setiap hari tinggal orang Eropa itu pasti tempat saya. Benar yang dikatakan selama pandemi. Ada suatu pertanyaan bagi saya, apakah corona itu, pandemi itu hilang virusnya? Tidak. Orang yang mengatakan hilang tidak mungkin. Namanya virus itu nggak mungkin hilang. Virus itu terus ada. Namun yang harus kita lakukan itu bagaimana ekonomi itu harus mempunyai inovasi. Inovasi inilah yang sekarang ini yang harus ditanamkan di diri benak kita di masa pandemi corona ini. Saya dulu orang 100 pengunjung masuk. Sekarang nggak mungkin 100 pengunjung. Sekarang minimal 50. Itu pun saya batasi protokol kesehatan. Yang menjadi pertanyaannya,
apakah dapat uangnya sama dengan kemarin? Sama. Bagaimana caranya? Pertunjukan itu akan saya tingkatkan. Yang dulu 50 saya dapat, saya contoh yang dulu 100 dapat 2 juta atau 5 juta, sekarang 50 harus dapat 2 juta 5 juta. Ya pertunjukan saya tambahi, banyak kegiatan, inovasi. Sewaktu misal di kampung saya setiap tinen ada orang, saya beri udeng, saya beri ini. Dulu saya minta kembali. Dulu saya minta kembali karena itu inventaris. Sekarang tidak. Saya masukkan di situ. Anda membayar 2 juta, saya kasih udeng, saya dibeli berarti. Bukan itu milik dia, saya belikan baru. Saya buat baru. Nah, itu inovasi kreatif. Jadi uangnya sama. Yang dulu 100 orang dapat 2 juta, sekarang 50 orang dapat 2 juta. Tapi bagaimana inovasi? Corona ini nggak bakal hilang, Mas. Nggak bakal hilang terus. Tapi ini bukan untuk yang ditakuti. Bagaimana kita berinovasi, berkreativitas. Sekarang saya banyak sekali yang datang cukup 15 orang. Saya tawarin nasi makannya. Anda bayar 100.000 per orang, tak kasih makan siang. Saya tambahi, harga saya naikkan, saya tambahi. Itu sekarang begitu sekarang. Benar, Mas, beda dengan dulu sekarang kehidupannya. Beda-beda. Tapi apapun perbedaan ini bukan untuk menyurutkan semangat. Ini memang harus siap. Siap segala-galanya. Dulu Mas saja nggak kenal seperti ini. Nggak kenal rapat Zoom, jadi pembicara Zoom, nggak mengenal kan. Sekarang menjadi trendy. Malah Zoom aja rapat, Zoom menjadi rapat. Ini hal yang akhirnya menjadi kebiasaan. Ini yang harus kita lakukan. Itu aja, Bu. Terima kasih, Mas. Iya, oke. Handoko, gimana? Nanti mungkin suatu saat bisa ke Kampung Lawas ya, bersama dengan tadi, karena tamunya Pak Sabar ini dari Eropa ya. Iya. Iya, oke. Mungkin belum di kesempatan yang lain ya, Pak Sabar bisa bertemu langsung nih dengan Handoko. Baik, jadi memang betul tadi ya, Handoko sudah mengenali nih ada potensi tadi alam, air terjun, tetapi belum ada ini ya upaya untuk mengelola lebih serius seperti yang ada di kampungnya Pak Sabar, sehingga Handoko berharap memang jadi ini mungkin saatnya ini ya Handoko bisa berinisiatif bersama dengan teman-teman yang ada di sana tadi untuk mengelola air terjun ini bersama dengan warga sekitarnya, memiliki potensi ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan. Ya, ini kita tunggu kabar baik ini ya dari Handoko ini dalam mengembangkan potensi di desa. Oke, baik, terima kasih tadi Handoko ya pertanyaannya. Karena ternyata tadi Pak Sabar di awal menyampaikan ya bahwa masyarakat di Kampung Lawas Mas Pati ini memiliki gotong royong yang sangat baik. Dan mereka tidak hanya memberikan tenaga pemikirannya, tapi juga materi. Karena tadi ya, modalnya 20 juta, balik modalnya tadi belum balik modal, tapi sekarang memiliki omset yang luar biasa perputaran modalnya di Kampung Lawas Mas Pati. Oke, baik. Ada mungkin teman-teman lainnya yang juga ingin bertanya, seperti tadi Handoko dan teman-teman. Ada Umi, Nita, sudah selesai mungkin ujiannya. Ya, ada Meta juga di Kupang. Ya, mungkin punya potensi-potensi budaya yang bisa dikembangkan bersama gitu ya dengan teman-teman ini. Ada yang mau ditanyakan nih, Rosa juga tadi. Ya, Eva, Rosa, Viva, Nita, boleh silakan kalau mau bertanya, ingin tahu lebih banyak gitu. Jadi kalau di kampung Pak Sabar pastinya ada semacam ruang khusus ya Pak untuk mendisplaykan potensi ya Pak. Jadi misalnya apa aja yang dimiliki oleh warga. Jadi kita ketika berkunjung ke sana
jadi tahu apa yang bisa kita yang bisa dibeli atau mungkin yang bisa ditindaklanjuti bekerja sama gitu, berarti ada juga ya Pak ya uang Ada, pajak itu. Bu. Jadi ada 4 titik, yaitu di perpustakaan, di rumah baca, di ruang informasi, di aula, dan di Klamis, di Kampung Lawas Maspati, Inggris. Jadi ada pertemuan di situ, kita pengelompokan dan sebagainya. Itu ada, insya Allah pasti ada, Bu. Jadi harapan saya bukan hanya bekerja sama dengan siapapun, kita terbuka untuk melakukan ide-ide dan berkolaborasi dengan semua orang. Saya berprinsip tidak mungkin saya bisa berdiri dengan kaki saya sendiri tanpa berkolaborasi. Besok dan juga bisa jadi dengan Kampus Merdeka. Bagaimana Kampus Merdeka masuk kampung, of the first Kampus Merdeka masuk kampung. Lah ini cukup menarik. Bagaimana? Dengan kemerdekaan kampus berarti kemerdekaan kampung. Ya, Kampus merdeka, kampung harus merdeka. Kan begitu, Bu. ya betul. Malah kita belajarnya mungkin dari kampung ya, sehingga Pak Mas Menteri ini terinspirasi sebenarnya dari kampung-kampung yang merdeka berekspresi, mengembangkan potensinya. Jadi akhirnya itu menular. Jadi memang betul Pak Sabar, kita tempat belajar yang sebenarnya ya di masyarakat, di tengah masyarakat itulah kita belajar yang sesungguhnya gitu. Karena kalau di kampus kan hanya tempat kita berdiskusi, mengkaji apa yang sudah kita dapatkan di tengah masyarakat. Jadi pastinya ini jadi data ya buat siapapun, menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin mengembangkan dan mengkaji lebih jauh tentang potensi masyarakat ataupun budaya yang ada di sekitarnya bisa memberikan kesejahteraan tadi gitu. Jadi luar biasa ini apa kisahnya Pak Sabar. Tapi kalau sampai saat ini ya Pak Sabar yang mengenali, mendampingi masyarakat di sana, apa sih tantangan yang sampai saat ini tuh masih dihadapi, yang masih jadi kendala, yang kira-kira dari dulu sampai sekarang itu selalu ada dan masih belum bisa masih harus terus dihadapi, khususnya yang ada di Kampung Lawas Maspati. Ada nggak sih Pak yang sampai saat ini? Ada, Bu, lahan, Bu. Karena banyak sekali wisata itu, banyak tamu setiap hari datang. Kan kita tidak punya lahan. Kita tidak punya lahan. Sedangkan kalau kita parkir sepeda motor pun kita susah. Rumah orang-orang kan kecil. Mau dimasukkan mana, mau diparkir di mana, otomatis di lorong gang. Kalau lorong gang penuh, susah juga. Ini yang kendala-kendala yang harus kita lakukan demi sedikit. Memang kita tidak mempunyai lahan. Perkotaan itu kan padat setengah mati. Dan masing-masing ciri khas dan budayanya orang di kota itu berbeda dengan desa. Kalau di desa itu pasti sedikit orang pendatangnya. Kalau di kota besar, banyak sekali pendatangnya karena semuanya mencari nafkah. Tugas, nafkah, kontrak di kampung, ini macam-macam karakter. Nah, ini menjadi pemikiran saya bagaimana dengan teman-teman bagaimana mencari solusi lahan ini. Kadang-kadang orang bicara, Pak RW ini menionok tamu, aku nggak bisa cuci-cuci lagi. Besok ada tamu nggak bisa cuci lagi. Gimana? Karena lahannya tidak ada. Lahannya sempit, kampungnya. Harus dia, kalau sudah cuci, dia kan pasti jemur pakaiannya di depan rumah. Kalau ada tamu, nggak mungkin. Ini yang harus kita lakukan. Apapun yang terjadi, inilah permasalahan yang ada di kampus. Saya cukup menarik ketika kampus Merdeka ini mengadakan acara di kampung. Pancasila, Kampung Laboratorium Hidup Pancasila. Ini menarik, Bu. Ketika Ibu membuat acara di tempat di kampung, misalnya Kampung Lawas Maspati, dengan lesian di 50 dengan Zoom meeting juga didatangi profesor ini datang lungguh bareng, duduk bersama bersila bagaimana Pancasila inilah program itu Pancasila.
Sehingga kampung ini laboratorium hidup. Percontohan, kalau kampung hilang, Pancasila sudah tidak ada. Pancasila sudah hilang, ada nama. Laboratorium hidup Pancasila ada di kampung. Di kampung kota, sulit setengah mati di kampung kota itu untuk bisa berkolaborasi. Ada Madura, ada Cina, ada ini kampung saya, ada kos. Ini bagaimana mengakomodir ini semuanya. Ini yang sangat yang harus saya berikan estafet ini kepada Bunda yang menjadi penanggung jawab kampus Merdeka. Kalau kampusnya merdeka, kampusnya nggak merdeka, SDM-nya susah juga, kan gitu. Nah, ini saya tunggulah, saya tunggu bagaimana membuat agenda-agenda yang mengangkat derajat kampus Merdeka ini menjadi kampung yang merdeka. Itu. Ya, baik. Luar biasa ini ya. Pasti ini kolaborasi yang menarik ini ya. Pasti nanti kita tindak lanjuti ya Pak Sabar. Kita berterima kasih sekali ditawarkan untuk bisa menjadi bagian dari Kampung Lawas Mas Pati ini. Kalau yang tadi yang aula yang warna biru tadi ya Pak ya, Ya. Itu kapasitasnya berapa orang itu kalau sudah masuk? Kapasitasnya itu kurang lebih 50, Bu. Oh, 50 ya. Oh iya, betul. Jadi mungkin ini harus bisa didengar oleh Pak Eri ini ya, supaya ketika masuk ke sana cukup menggunakan transportasi publik ya. Jadi nggak sibuk untuk mencari di mana tempat parkirnya gitu, karena semua akses ke Surabaya mungkin sudah menggunakan transportasi publik tadi, bus Trans Surabaya-nya udah nyampe di sana gitu ya, dan ya mungkin Bu, depannya. kalau ini saya sharing, Bu. Oh iya, monggo Pak. Enggak apa-apa, Bu ya. Iya, monggo silakan. Saya punya ide, Bu. Saya punya ide bagaimana kita bikin agenda pameran kampung. Iya, festival kampus seperti di Banyuwangi ya. Pameran, Bu. Oh, Pameran kampung, Bu. Oke, ya. Pameran kampung itu pameran kampung, potensi kampung yang ada di Indonesia atau di Surabaya itu akan kelihatan. Setiap kecamatan aja bikin perwakilan satu kampung, pameran di Plaza Surabaya, Delta Plaza, di Tujuan Plaza, itu luar biasa. Nggak ada. Kalau sudah ada pameran, berarti menggali potensi budayanya yang dari masyarakat. Cagar budaya nggak usah jalan. Cagar budaya tim-tim Surabaya nggak usah akan bermunculan sendiri oleh masyarakat. Tinggal kita mengemas yang menarik. Pameran potensi kampung, pameran kampung wisata, terusan ada yang ini, ada kampung, akan menunjukkan setiap kecamatan pasti akan menemukan sesuatu hal yang unik di situ, yang belum tentu kita ketahui. Kalau Merdeka Kampus luar biasa kalau itu. Iya, menarik ya Pak ya. Ini sudah pernah disampaikan gitu oleh Pak Sabar ini yang Saya kemarin kebetulan BUMN juga saya beritahu, ya Sabar bikin aja. Nah, tentunya ide-ide seperti saya, ide-ide itu ya saya sebutkan tadi. Kalau tanpa ada kolaborasi dengan teman-teman akademisi tidak mungkin bisa terlaksana. Saya pelaku akademisi konsep. Itu harus dikawinkan. CSR menjadi pendanaan dana. Ini harus yang menjadi kolaborasi ini yang menjadi kekuatan utuh. Nggak mungkin saya sendiri bergerak sendiri, gitu loh. Iya, betul. Jadi memang harus ada kolaborasi dengan swasta ya. Apalagi kemarin kunjungan Pak Erick Thohir ya Pak ya. Ya, bisa memberikan terobosan untuk kedepannya. Oke, baik. Mungkin ya sudah muncul pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini. Adakah? Umi, di mana ini posisinya Umi? Ada di situ? Oke, ya. Di mana nak kamu? Maaf Ibu, belum ada pertanyaan. Oke, ini di apa namanya? Di mana? Di rumah, Pak? Di rumah, Bu. Oh, gitu. Masih libur ya? Iya, Bu. Iya, oke, baik. Terima kasih. Ini Umi masih belum ada pertanyaan. Iya, yang lain.
silakan mumpung masih ada kesempatan untuk menggali lebih banyak ya tentang Kampung Lawas Mas Pati tadi. Kalau kemudian yang mengelola rumah-rumah lawas ini Pak, apa namanya? Kayak tadi ya rumah yang jadi kawasan sejarah dari Surabaya ya, yang punya nilai-nilai sejarah ini yang mengelola siapa? Apakah pemiliknya ini masih sudah mengelola atau Pokdarwisnya tadi atau seperti apa pengelolaannya? Pokdarwis, Bu. Jadi Pokdarwis itu mempunyai aturan, tapi yang mula adalah punya rumah. Ikatan aturan itu harus ditujukan terlebih dahulu penting. Aturan Pokdarwis sesuai musyawarah warga seperti ini harus dilakukan. Nah, penguatan ini harus dasarnya dari aturan pertama kali. Kalau aturan tidak kuat, akhirnya menjadi malapetaka keesok harinya. Besok-besok akan menjadi malapetaka. Aturan ini dikuatkan dulu sebelum kita melangkah. Aturan itu harus dikuatkan dulu, musyawarah Pokdarwis dan warga, akhirnya timbul suatu peraturan. Peraturan ini pun kan kebersamaan, siapapun harus melakukan peraturan. Itu pun kadangkala ada yang mau melanggar, ada yang ya bagaimana kita harus memagari itu. Oke, jadi ternyata Pokdarwisnya ini yang sudah mengelola rumah-rumah tadi. Jadi Bapak sampai sejauh ini punya berapa tour guide, Pak, yang tadi menjelaskan tentang rumah itu sudah berapa orang ini? Guide-nya, Bu. Iya. Guide-nya itu dari PKK 2 orang, dari anak-anak 7, Bu. Oh 9. iya, jadi bergantian begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Oke. Akhirnya menjadi mata pencarian tour guide. Iya, oke. Kalau tamu, apa setiap hari ada tamu atau ada peak session-nya gitu, kalau lagi rame pas hari ini gitu, ada nggak? Setiap hari ada tamu 2-3 orang dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman dosen, 5 orang ya kita lakukan 5 orang tour guide-nya, Bu. Yang akhirnya tanpa ada tour guide tidak mungkin bisa masuk di tempat saya karena berjual cerita. Iya betul, ya. Ini pernah ini ya waktu ini Kak Nasa ini pingin mengembangkan kampungnya, mungkin bisa terinspirasi dari Pak Sabar nih bikin paket-paket tour gitu, karena di kampungnya Nasa kan per RT ya atau per RW ya itu ada masing-masing ya, ada edukasinya, paket edukasi lahan sempit atau apa itu kan ada nih. Kira-kira sudah ada bayangan nggak nih Kak Nasa, teman-teman yang ada di sana? Karena ini mumpung loh ya, ada contohnya. Jadi gimana mengembangkan, karena dulu siapa kemarin itu Nasa? Pak Mahfud ya? Mahfud. Ya, Pak Mahfud itu kan juga ingin bisa ada semacam ini, kalau masuk ke kampung ada kontribusi yang bisa dikelola gitu. Nah, ini mungkin mengawalinya ya, mengawali dengan seperti Pak Sabar tadi cerita, ada paket-paket tour yang mungkin tidak banyak, satu gitu ya Pak ya, edukasi magot atau apa gitu, itu mungkin bisa dipromosikan, kemudian juga akhirnya mungkin jadi, karena tamunya juga ada yang dari luar negeri juga kan ya di tempat Nasa ya. Iya, oke. Gimana nih Nasa? Sudah ada bayangan nggak? Iya Bu, ada masukan sedikit untuk kampung saya. Iya, oke. Jadi nggak apa-apa ya Pak ya, masuk kampus kan berbayar ya. Iya. Itu kalau Mbak Nisa, pertama kali harapan saya jangan tiket, karena hitung-hitungan pajak nanti. Voucher. Jadi Mbak Nisa bikin voucher, kalau masuk di kampungnya Mbak Nisa dapat voucher 10.000. Voucher ini nanti bisa dibelikan ke pelaku UKM, beli rokok, beli itu, akhirnya itu voucher aja, Mbak. Seperti Mbak Nisa tempatnya kan ada yang namanya lansia kan setiap bulan ada, Mbak ya. Nimbang itu kan pasti ada di Mbak Nisa. Ya, ada Pak. Itu bisa dijadikan edukasi wisata, Mbak.
Kalau masuk tempat saya, edukasi wisatanya nimbang lansia. Loh, menarik ketika para lansia itu berobat, orang tua dituntun terusan ini loh setiap hari Senin para lansia itu ada periksa kesehatan, diberi ini jumlah lansianya sekian, terusan ini sekian, kalau ada data sekian. Setelah itu para lansia ini diajari nyanyi para lansia usia, itu menarik. Itu menjadi paketan, bukan lansia aja. Ini suatu contoh aja. Paketan tur itu bukan berarti harus lingkungan. Bukan berarti apa potensi budaya yang ada di situ, kegiatan apa yang harus kita lakukan di situ. Kan pasti di kampung Mbak banyak kegiatan juga. Iya kan Mbak? Lulusan suatu misal ada arisan PKK. PKK biasanya arisan apa itu namanya jumputan. Beras, jumputan itu bisa ditelurkan menjadi suatu paketan jumputan beras. Jumat berkah. Wah. Kalau Jumat berkah ini setiap Jumat Bu, ibu-ibu memungut untuk ibadah, untuk ini bisa menjadikan potensi-potensi yang cukup menarik. Itu. Jadi paketan wisata itu tidak melulu untuk harus ini enggak. Budaya yang ada, budaya kearifan lokalnya di situ jadikan paketan. Misalnya Mbak menciptakan, Mbak pasti tahu di kampungnya, setiap hari ibu ngumpul di mana, pasti ada kan. Ngerasani tonggo, ngerasani iki, ngerasani ubo, kan ada. Biasanya ibu-ibu kumpul nang balai, ngerasani iki. Boleh dikatakan, disinilah posko Gedabrus. Loh kok bisa Gedabrus, kenapa? Ya, biasanya ibu-ibu di sini ini kumpul di sini. Saya beri nama posko Gedabrus. Setiap akhirnya Gedabrusnya nilai positifnya, diskusi dengan nyantai akhirnya mendapat ide, ini bisa menjadikan potensi wisata yang cukup menarik. Gitu loh, Mbak. Tidak harus ini enggak, potensi wisata budaya, kearifan budaya lokalnya itu. Ya, jadi ternyata tidak perlu untuk membuat baru, tapi apa yang ada itu dikembangkan ya Pak Sabar. Iya, benar. Tinggal mengemas saja. Oke, jadi menarik ya. Jadi sebenarnya tinggal apakah kita mau bersama dengan teman-teman yang lain menata apa yang telah ada ini menjadi lebih berpotensi lagi gitu ya Pak ya. Nah ini pastinya juga bisa kita kenali di sekitar kita ya. Jadi ternyata sederhana itu yang tadi dicontohkan oleh Pak Sabar, tidak perlu mengadakan sesuatu yang baru, tetapi justru paket-paket potensi itu bisa bisa bernilai ekonomi dari apa yang kita lakukan sehari-hari ya. Jadi masyarakat tidak perlu disibukkan untuk melakukan sesuatu yang baru. Oke, jadi luar biasa ini ya. Jadi bisa jadi inspirasi untuk mulai membuat paket wisata ya, Kak Nasa ya. Jadi nanti kita bisa berkunjung. Tadi pakai voucher ya Pak ya ternyata, supaya nggak kena pajak ya. Iya, kalau pakai tiket nanti ada perhitungannya sendiri ya. Jadi awalnya malah ternyata voucher itu lebih untuk awalnya. Itu ya untuk awalnya. Oke. Baik, kalau di tempat Nasa sudah ada Popdarwisnya ya? Di Medoan Semampir ya Nasa? Ya, Nasa belum mendengar. Ya, Nasa? Dengar suara Ibu? Iya, Pak Sabar hilang lagi nih, nggak apa-apa lah nanti habis ini kita akhiri. Hilang nih Pak Sabar lagi, nanti kalau beliau masuk udah kita tutup aja karena sudah hampir 2 jam ya. Iya. Iya, oke, kita segera akhiri. Mungkin sambil menunggu Pak Sabar ini ya, apa ada informasi yang akan Ibu sampaikan? Besok kita akan kembali ke kelas besok kebinekaan, sama di kebinekaan ke-12. Kita akan bersama dengan Pak Sony, Ketua Kelompok Tani di Mangrove yang ada di Pantai Pesisir Surabaya, tepatnya di Wonorejo. Ya, kita akan ingin dengar cerita dari kelompok tani mangrove ya. Ya, kalau sekarang ini
memang di beberapa tempat di Surabaya ada yang berita yang mari Ibu dengar, ada pengerusakan mangrove, tapi memang tidak di Wonorejo ya, di daerah lain di Surabaya. Nah, ini kita akan kali ini mungkin bisa melihat bercerita lebih dekat dengan Pak Sony besok di Mangrove Wonorejo, Kota Surabaya. Dan minggu depan Ibu akan mengadakan webinar tentang Gen Z, khususnya di antara intoleransi dan radikalisme bersama dengan BNPT RI. Itu hari Sabtu jam 9 pagi, tapi Ibu akan mengajak banyak teman-teman ya. Jadi Ibu akan mengundang 3 kelas yang mengikuti mata kuliah Pancasila yang Ibu ampu itu di kelas modul Nusantara ini. Gitu, karena memang masih satu rangkaian dengan topik bahasan di mata kuliah Pancasila. Jadi nanti akan bergabung dengan teman-teman di modul Nusantara. Nah, ini Pak Sabar sudah kembali. Baik. Kemudian hari Minggu tanggal 16 tadi kalau dengan BNPT tanggal 15 jam 9 ya. Hari Minggu jam 1 kita akan ngobrol dengan Bapak Rektor UHT untuk merefleksikan Hari Dharma Samudra. Ya sebenarnya tepat tanggal 15 ya kita memperingati. Tapi karena hari itu mungkin juga Angkatan Laut dan sebagainya juga ada kegiatan yang bersamaan bertepatan dengan Hari Dharma Samudra, maka Ibu mengadakannya di hari Minggu dan Pak Rektor sudah bersedia untuk berbagi cerita dengan mahasiswa modul Nusantara. Kemudian di minggu berikutnya Ibu akan merefleksikan 2 hal. Yang pertama tentang generasi muda dalam kaitannya merefleksikan gaya hidupnya, apakah sudah memiliki pola hidup yang sehat bersama dengan Dr. Ronald. Kemudian juga hari Minggunya kita merefleksikan lagi tentang nilai-nilai pluralisme ya, khususnya generasi muda dalam menangkal radikalisme bersama dengan duta MBKM UHT. Oke, mungkin itu Ibu yang ingin Ibu bagikan. Ibu berharap kalian tetap bisa hadir. Baik. Pak Sabar, terima kasih loh, ini sudah berjoin kembali dengan kami. Tapi kami memahami kami sudah cukup sebenarnya mendapatkan cerita dari Bapak. Mungkin sebelum diakhiri, Pak Sabar berkenan untuk memberikan statement atau closing statement gitu, pesan-pesan yang disampaikan untuk mahasiswa ini di yang ada di modul Nusantara. Silakan Pak Sabar. Ya, terima kasih Bu. Saya berpesan kepada adik-adik semuanya, lakukan apa yang Anda lakukan semampunya. Konsisten, komitmen itu adalah kunci keberhasilan. Apapun tanpa ada komitmen dan konsisten tidak mungkin akan berhasil. Lakukan yang terkecil meskipun apapun itu kecil, lakukan, nggak usah besar-besar, tapi apa yang harus kita lakukan. Itu ada, Bu. Oke, baik. Luar biasa ya Pak Sabar ya. Jadi kalau Ibu menggarisbawahi lagi, Pak Sabar berpesan, kita tidak perlu untuk terobsesi melakukan hal yang besar dulu, karena yang kecil itu akan jadi besar kalau kita konsisten dan tetap memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal yang kecil itu. Oke, ini satu pembelajaran buat kita semuanya yang pastinya kita sangat beruntung bisa bersama dengan Pak Sabar yang memiliki banyak pengalaman yang dalam mengelola Kampung Lawas Maspati di Kota Surabaya. Semoga apa yang disampaikan Pak Sabar ini benar-benar bermanfaat dan menginspirasi anak-anak muda ya, khususnya dimulai di kelas ini untuk membagikan banyak hal baik dan bahkan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di sekitarnya. Oke, itu ya doa Ibu dan juga mungkin harapan Pak Sabar dan juga kita semuanya. Sebelum diakhiri, Pak Sabar, tentunya kami berterima kasih Pak Sabar sudah berkenan hadir meskipun Bapak sibuk, tapi masih meluangkan waktu bersama dengan kami. Semoga acara untuk mempersiapkan Kongres Kampung Nusantara tahun 2022 sukses.
dilaksanakan ya Pak Sabar, dan Amin. iya, kami pastinya akan menindaklanjuti hal yang bisa menjadi kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan juga mungkin mahasiswa yang ada di kampusnya masing-masing bisa memiliki peluang ya, kemungkinan untuk membangun kerjasama. Jadi nanti punya kesempatan ya datang ke Surabaya ya, meskipun tidak dengan modul Nusantara, tapi dengan berkolaborasi dengan Kampung Lawas Mas Pati untuk mengembangkan kampungnya atau desanya, maka ya siapa tahu ya rezekinya bisa ketemu dengan Pak Sabar justru di kolaborasi di kampus masing-masing. Dan sebelum diakhiri, kita akan memberikan cinta untuk Indonesia ya, sambil kita foto bersama dengan Pak Sabar sebelum meninggalkan ruang. Ya, kita akan berikan cinta untuk Indonesia sebanyak-banyaknya ya. Kita akan foto bersama, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabar. Salam buat teman-teman penggagas Kampung Nusantara. Sukses selalu. Salam buat keluarga. Dan tentunya sehat selalu Pak Sabar. Tetap memberikan inspirasi untuk semua masyarakat Indonesia. Matur nuwun, terima kasih. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi Terima kasih banyak Pak Sabar. Iya, baik. Ini ya, terima kasih untuk seluruh mahasiswa. Juga ini mungkin ada beberapa yang memang tidak bisa hadir, tapi kita besok jam 1 ketemu lagi ya. Kita ketemu dengan ngobrol dengan Pak Tony, kita mau tahu lebih banyak tentang bakau ya, mangrove, dan bagaimana kelompok tani di sana mengembangkan potensi hutan bakaunya. Ya tadi Kak Nasa sudah berpesan untuk kalian tetap absen ya, dan juga mungkin ada asesmen di pertemuan-pertemuan yang lalu bisa dikerjakan. Dan mungkin dalam besok atau mungkin dalam waktu dekat, Ibu akan membicarakan bersama ya tentang kontribusi sosial yang mengakhiri kegiatan modul Nusantara. Dan juga untuk kebinekaan yang terakhir di ke-14 itu sebenarnya Ibu mau mewacanakan ya, konsep Ibu adalah mahasiswa masing-masing itu nanti akan membuat video, mungkin karena kita nggak bisa culture night ya, tetapi kita bisa bersama-sama menyaksikan apa yang potensi yang bisa kalian berikan dengan memakai adat masing-masing. Jadi memakai busana adat tapi bentuknya video supaya nanti pada saat acara cultural ini penutupan budaya tadi dengan bisa ditampilkan dengan videonya tadi masing-masing. Silakan mungkin kalian dengan udah memikirkan konsepnya, apa yang ingin dibagikan pada teman-teman yang ada di modul Nusantara ini dari masing-masing. Tapi Ibu meminta karena nanti pada saat penutupan atau pada saat acara modul Nusantara tentang Ibu beri nama melukis Nusantara. Jadi ada penampilan budaya adat dari masing-masing. Mungkin Kevin dengan silakan kalian mau berkolaborasi dengan teman-teman kalian juga boleh, gitu ya. Dengan sendiri juga boleh, mau menyanyi lagu adat atau mau lagu tradisional, atau mungkin juga apa yang potensi yang ingin kalian bagikan buat kita sebagai sebuah kenangan supaya kita tahu lebih banyak gitu ya. Ya, jadi nanti ada cuplikan tentang kampus kalian dan juga budaya yang ada di sana. Itu ya yang menjadi profil ya, di profil masing-masing, karena mungkin ini ada sekitar 5 kampus ya, jadi nanti masing-masing kampus bisa menyampaikan mengirimkan video profilnya, dan juga ada video budaya yang kalian sendiri, kalian boleh menceritakan sesuatu, membagikan, boleh menari, boleh membaca puisi, boleh menyanyi, boleh bersama dengan teman-teman membuat pertunjukan apa gitu. Silakan berkreasi. Nanti dipersiapkan dulu konsepnya,
supaya nanti ketika kita mengadakan acaranya, kita sudah mempersiapkan acaranya. Seperti itu ya. Oke, jadi mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ada? Tidak ada ya? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Terima kasih sudah mengikuti Kebinekaan yang 11. Salam buat keluarga kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan karena Ibu ingin dalam kesempatan yang lain masih bertemu dengan kalian. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu.